Bab 59. Retakan kepercayaan. Pagi di rumah Raihan dan Ella berlalu dalam keheningan yang menggantung di udara, seperti kabut tebal yang tak kunjung sirna. Meja makan tersaji rapi, lengkap dengan hidangan favorit mereka, tapi tak satu pun dari keduanya menyentuh makanan. Suara detik jam di dinding seolah menjadi satu-satunya yang hidup di antara mereka. Ella duduk di ujung meja, menatap kosong ke arah jendela yang menampilkan langit kelabu. Matanya sembab, bukan karena tangisan semata, tapi karena berjaga semalaman dalam pikirannya yang tak kunjung tenang. Sementara Raihan duduk berseberangan, menatap cangkir kopi yang sudah dingin dengan pandangan kosong. "Ella," suara Raihan pecah, pelan, seperti pecahan kaca yang nyaris tak terdengar. "Kalau kamu ingin pergi sebentar, menjauh dari semua ini, aku akan mengerti." Ella menoleh perlahan. Matanya menatap Raihan tanpa banyak emosi, tapi ada luka yang menganga di sana. "Aku nggak mau lari, Raihan, tapi aku juga nggak tahu harus bertahan dengan cara apa lagi. Aku ingin memperbaiki semuanya, mulai dari sekarang." "Kamu bisa memperbaiki apa? Kalau yang rusak itu kepercayaan?" Ella berdiri, suaranya masih tenang, tapi penuh tekanan. Ia mengambil jaketnya, lalu menatap Raihan satu kali lagi. "Aku mau ke rumah Mama. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri." Tanpa menunggu jawaban, Ella melangkah keluar. Suara pintu yang tertutup terasa seperti penghakiman. Di rumah ibunya, Ella disambut dengan pelukan panjang dari Nyonya Wulan. Tidak perlu banyak kata, ibu selalu tahu, bahkan sebelum anaknya bicara. "Sini duduk dulu, Nak," kata ibunya sambil menarik Ella ke sofa. Setelah secangkir teh dan waktu sunyi yang cukup lama, Ella mulai membuka mulut. Ia menceritakan segalanya. Tentang Vina, tentang surat perjanjian yang tak pernah ia ketahui, tentang kebohongan-kebohongan kecil yang ternyata menyimpan luka besar. "Aku merasa seperti orang bodoh, Ma. Selama ini aku pikir kami saling jujur. Tapi ternyata aku nggak tahu banyak tentang masa lalu Raihan." Nyonya Wulan menggenggam tangan Ella. "Nak, cinta bukan soal tak pernah menyakiti, tapi soal bagaimana kalian memilih untuk tetap bersama, meski sudah pernah menyakiti." Ella menghela nafas panjang. "Tapi kepercayaan itu dasar semuanya, Ma. Kalau sudah retak, apa bisa kembali utuh? Retak bisa disatukan, asal dua-duanya mau berjuang. Kalian punya dasar yang kuat, cinta. Tinggal bagaimana kalian menjaga dan menyembuhkannya." Sementara itu, Raihan tidak tinggal diam. Ia menemui pengacaranya untuk membahas semua dokumen yang pernah mengikatnya dengan Vina. Di ruang rapat kantor hukum, Raihan tampak tegas. "Saya ingin semua kontrak, kerjasama, dan bentuk keterikatan hukum antara saya dan Vina dihentikan." Pengacaranya, Pak Haris, tampak gelisah. "Pak Raihan, Anda sadar konsekuensinya? Vina punya akses ke beberapa proyek penting. Kalau dia menyeret ini ke pengadilan, nama baik perusahaan bisa tercoreng. Lebih baik nama perusahaan saya yang rusak daripada pernikahan saya hancur," jawab Raihan tegas. "Baik, saya akan susun draft pemutusan hubungan resmi. Tapi kita butuh bukti bahwa Vina tidak punya hak menuntut balik." "Saya akan cari cara," ujar Raihan. Matanya tajam. Beberapa jam kemudian, Raihan menghubungi Vina lewat panggilan video. "Kamu lagi-lagi mengganggu waktuku," kata Vina dengan nada sinis. "Aku mau bicara baik-baik. Aku minta kamu berhenti mengganggu rumah tangga aku. Rumah tangga yang dibangun di atas kebohongan. Jangan lucu, Raihan. Aku sudah memutuskan. Aku akan hentikan semua kontrak dan keterkaitan antara kita. Aku nggak mau ada lagi bayang-bayang masa lalu." Vina tertawa kecil, tajam. "Kamu pikir bisa lepas semudah itu? Dunia kita sudah terlalu dalam terikat. Kalau aku harus hancurkan semuanya untuk Ella, aku akan lakukan." Mendengar itu, wajah Vina menegang. "Baik, tapi ingat, aku tidak akan diam. Aku akan tetap di sini sebagai bagian dari kisahmu." Raihan menutup panggilan itu dengan napas berat, tapi ada keteguhan dalam hatinya. Ia harus melindungi Ella dengan segala harga. 2 hari kemudian, Ella pulang. Ia tidak membawa koper, tidak membawa senyum, tapi ia membawa keputusan.
Raihan membukakan pintu. Wajahnya cemas, namun penuh harap. Ayla, aku kembali bukan karena semuanya sudah selesai, ucap Ella pelan. Tapi karena aku tahu, aku masih mencintaimu. Dan cinta itu butuh perjuangan. Raihan mendekat, mencoba menggenggam tangannya. Aku akan berjuang setiap hari. Untukmu, untuk kita. Ayla membiarkannya. Ia tahu, ini bukan akhir dari luka. Tapi mungkin, ini awal dari penyembuhan. Malam itu, mereka duduk berdampingan di sofa ruang tengah. Tak banyak bicara, tapi ada kehangatan yang mulai menyusup kembali. Sementara di luar, hujan turun perlahan, seperti menandai lembaran baru yang sedang mereka tulis bersama. Di dalam hatinya, Ayla tahu perjalanannya masih panjang. Tapi setidaknya, langkah pertama sudah mereka ambil.